Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda wad dalalah 'alal khair wan nasihah lil muslimin min afdalil qarubat wa arfa'id darajat wa ahamul muhimmat fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa rahmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ma'asyiral ikhwan, peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memasuki hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan 15 hari ini kita benar-benar amaliyah-amaliyah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita tetap istiqamah dan bisa memperbaiki kembali di 15 hari kemudian di bagian kedua dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan benar-benar ibadah kita semakin meningkat dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang nantinya termasuk bagian yang mendapatkan predikat al-muttaqin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau yang mulia. Ma'asyiral ikhwan, peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah, dan juga pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang iman. Pondasi dalam beragama adalah keimanan kita. Tidak mungkin kita akan bisa menjadi orang yang berislam kalau kita belum beriman. Karena sebagaimana yang telah kita bahas pada awal-awal pertemuan kita di awal Ramadan, bahwa rukun agama itu yang pertama kali adalah iman, baru kemudian Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Sedangkan rukun Islam sendiri yang pertama kali adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya dua kalimat syahadat ini adalah keimanan. Tanpa kita beriman, kita tidak akan pernah bisa bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad menjadi Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita. Apa sebenarnya yang dinamakan dengan iman, ikhwan rahimakumullah? Yang dinamakan iman ialah membenarkan dengan hati pada semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman ini dibagi menjadi dua macam. Iman secara global dan yang kedua iman secara terperinci. Atau dalam kajian-kajian tempo dulu, pada kajian-kajian klasik dikenal dengan iman mujmal dan iman mufassal. Yang manakah yang dimaksud dengan iman mujmal atau iman secara global? Hal yang sering kita ucapkan yakni amantu billah wa bima qala Allah taala wa amantu bir rasul wa bima qala rasul. Inilah yang dimaksud dengan iman secara mujmal atau global. Kemudian secara terperinci adalah sebagaimana rukun-rukun iman yang telah kita pahami bersama, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, nabi dan rasul, kitab dan lain sebagainya. Ketika hal ini sudah benar-benar kita yakini, ikhwan rahimakumullah,
Kita tinggal benar-benar mentasdikkan ketika telah diucapkan dengan lisan kita. Pun yang tengah elak te kalimat-kalimat yang menunjukkan keimanan kita. Kemudian kita benarkan, kita tasdikkan dengan hati kita. Kita benarkan dengan hati kita. Baru kemudian kita berusaha memanifestasikan ucapan dan pembenaran hati ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah keimanan yang sejati, yang pada akhirnya ketika keimanan ini benar-benar terjadi, hakikatul iman, hakikatul taqwa benar-benar kita dapatkan, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kesempurnaan dalam beragama. Kita akan menjadi orang yang tenang dan pastinya bahagia fid dunya wal akhirah. Dalam beriman, ikhwan rahimakumullah, kita tidak boleh taklid. Kita harus benar-benar yakin dengan keyakinan yang sepenuhnya, sehingga benar-benar perlu kita mengkaji yang namanya dasar-dasar keimanan ini. Berbeda dengan masalah-masalah yang lain yang boleh kita bertaklid. Kalau khusus terkait dengan keimanan, sedu je dengan ditekanggo milu-miluan sedu endah. Harus benar-benar keyakinan yang bersumber dari dalam diri kita. Keyakinan yang berdasar, bukan keyakinan yang asal-asalan. Memang keyakinan atau iman dibagi menjadi menjadi 4 perkara, yakni yang disebut dalam bahasa Indonesia dengan yakin. Yakin aja. Ini tingkatan keimanan yang paling rendah. Yakin ke ide lek sopok masalah, yakin. Ngombe dasar keyakinan dia, pokoknya yakin. Wah, dia tidak memiliki dasar apapun dia meyakini, tapi dia benar-benar yakin walaupun keyakinannya tidak berdasar. Dia sendiri bingung apa yang mendasari dia beriman dan apa yang hal-hal yang membuat dia sendiri beriman atau yakin. Yang pasti keyakinan itu tumbuh dengan sendirinya. Baru tingkatan keimanan yang kedua, ilmul yakin. Dia benar-benar meyakini berdasarkan keilmuan. Dia meyakini kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah berdasarkan ilmu. Kemudian tingkatan berikutnya adalah ainul yakin. Dia membenarkan, dia meyakini setelah benar-benar melihat kenyataan tentang kebenaran hal-hal yang ia yakini, dan yang pada akhirnya hakul yakin, keyakinan yang sempurna, keyakinan yang sudah benar-benar puncaknya keimanan, yakni hakul yakin ma'rifatullah, mengenal Allah dengan seutuhnya, walaupun tak mungkin kita mengenal haqqatu qatih, karena haknya Allah benar-benar sangat banyak yang tidak akan pernah mungkin siapapun di antara kita haqqatu qatih, ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya. Tapi paling tidak kita semaksimal mungkin ketika sudah hakul yakin, keyakinan yang tak pernah ada mengenal kata ragu, keyakinan yang benar-benar kukuh, yang tak pernah mengenal rasa takut dan lain sebagainya, keyakinan yang sudah tertancap pada sanubari, bukan hanya kepada hati, tapi sudah merasuk kepada nurani, kepada fuadnya, dan benar-benar sudah mengalir kepada seluruh aliran darahnya, dan setiap jantungnya berdetak berdasarkan keimanan, dan zikrullahnya takkan pernah berhenti. Keimanan yang seperti ini yang ingin kita raih, terutama melalui momen Ramadan yang kita sedang jalani, ikhwan rahimakumullah. Karena Ramadan yang merupakan bulan training center, yang instrukturnya Allah langsung menjadi instruktur bagi kita. Mudah-mudahan kita benar-benar melalui madrasah Ramadan ini, di mana Allah sedang mentraining kita, kita benar-benar lulus menjadi peserta terbaik, peserta yang nantinya diwisuda di akhir Ramadan, di malam begitu memasuki Syawal, kita termasuk yang dapat mengikuti prosesi wisuda yang akhirnya mendapatkan predikat gelar kesarjanaan al-muttaqin. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, begitu juga yang mengikuti kajian ini dimanapun mereka berada, mudah-mudahan kita termasuk
orang-orang yang termasuk bergelar al-muttaqin. Keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang baru, bukan sebagaimana yang sering kita dengar merayakan Idul Fitri hanya sekedar libasun jadid, bukan hanya sekedar pakaian kita yang baru, akan tetapi ibadah kita semakin meningkat, pribadi kita semakin baik keluar dari Ramadan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk selanjutnya kita perdalam pada sesi muzakarah. Kami kembalikan ke moderator. 15 menit sudah berlalu ya rahmatullah, pemaparan dari Bapak Ustaz tentang apa itu iman. Jadi wahadah itu mungkin tahu ya bahwa sekarang iman adalah penyeluruh sifat Allah Taala seluruh iman itu. Jadi makin sudah saatnya kita untuk belajar bertanya. Jadi jamaah sudah berpengetahuan, dekat belajar berpengetahuan. Untuk itu kami persilahkan kepada jamaah yang ada di dalam masjid dengan berpengetahuan untuk lebih tingginya keimanan kita ini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya ajarkan kepada Ustaz mengenai tadi kalimat untuk meraih menjadi hamba yang al-muttaqin. Untuk mendapatkan gelar al-muttaqin ini, selain kita mengerjakan ibadah puasa, apa saja ibadah-ibadah yang lebih artinya ibadah khusus yang harus kita lakukan selama memasuki Ramadan. Itu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pengetahuan adalah ibadah khusus dalam bulan Ramadan untuk mendapat gelar muttaqin simbe ini pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimakumullah. Terkait dengan gelar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya siapapun yang bisa keluar dari Ramadan ini dengan predikat al-muttaqin adalah orang-orang yang berhasil melalui semua etapa yang ada di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang perlu dilakukan di dalam bulan Ramadan untuk bisa benar-benar menjadi orang yang al-muttaqin adalah semua ibadah-ibadah yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah mahdah terutama sekali itu yang diutamakan. Dendek sampai ibadah sunat jenana terperhatian, lebih ibadah wajib ditinggalan teh. Ini seringkali ada beberapa kasus kita temukan. Rajin ya tarawih, rajin ya bersedekah, legu sembahyang perdu ndek negawe. Puasa gawe na legu sembahyang ndek. Ini adalah hal yang salah. Jadi semua ibadah-ibadah fardu itu wajib diutamakan. Kemudian ada tingkatan-tingkatan sunnah juga yang perlu untuk dikerjakan. Memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan tanpa harus menspesialkan satu model ibadah. Ibadah apapun, selama itu membuat kita nyaman, bisa zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah, silahkan. Kita beribadah sepuas-puasnya, sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Termasuk kita beribadah salat sunnah qiyam Ramadan yang disebut dengan tarawih. Akan tetapi di sini juga banyak dari kita yang melalaikan. Termasuk di masjid ini, mohon maaf, perlu kita ingatkan diri kita bersama. Karena tiang sudah 4 malam mengimami salat tarawih di masjid ini, melihat masih banyak di antara kita yang masih kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Benar sudah menghidupkan Ramadan dengan salat tarawih, sudah benar. Akan tetapi ada yang lebih utama yang ditinggalkan dengan sengaja, yakni ba'diyah isya.
Jadi urutan dalam ibadah itu yang pertama yang paling kita utamakan adalah ibadah wajib, ibadah fardu. Itu harus benar-benar kita utamakan. Lebih baik tinggalkan yang sunnah. Gak ada artinya kita mengerjakan yang sunnah kalau yang wajib kita tinggalkan. Alhamdulillah, semua yang wajib sudah dikerjakan, yakni sholat isya dikerjakan. Akan tetapi kemudian setelah melanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah, sunnah itu punya tingkatan-tingkatan. Yang paling utama adalah sunnah yang sifatnya rawatib. Baru yang kemudian salat-salat sunnah yang tidak termasuk kategori rawatib, yakni ba'diyah isya itu adalah kategori salat sunnah rawatib. Tapi pada kenyataannya banyak kita lihat begitu jarak sembahyang isya, sebagian kecil sehingga sembahyang sunnah ba'diyah isya, lebih mengutamakan tarawihnya daripada ba'diyah isya. Padahal secara keutamaan lebih utama ba'diyah isya daripada tarawih itu sendiri dari segi status hukumnya. Membeda karena pelungguh desi hadir niki selepuk ke gawe ba'diyah isya. Sebagian kecil Bapak. Ya si perlu kat sindik neman atau mulai bareh kalem lakukan ba'diyah isya baru ampun bareng-bareng tarawih. Luean si tokol bang si sembahyang. Ini kan seluruh yang membuktikan dari Bapak Imam kita. Jadi bareng dengan kita bang dapat. Ya, efek kurang dapat ya. Kan seperti itu. Sekarang lebih diikhlaskan salah itu bang. Ya. Kan untuk ini mencapai gelar berkafir, kan? Ya. Jadi inilah yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana dengan prasangka kita khawatir kita akan dikatakan riya. Sok alim ya cuman lu keni ini. Saudara-saudaraku peserta Madrasah Ramadan rahimakumullah. Orang yang takut riya maka pada hakikatnya dia adalah sedang melakukan riya. Itu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya takut gawe kebagusan gara-gara takut nak ajum sedengan, maka pada hakikatnya dia sedang melihat tajum. Silahkan beramallah dengan riya. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, menganjurkan kepada kita, salatlah kalian dengan riya. Lakukan kebaikan-kebaikan itu dengan riya. Walaupun dengan riya tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita proses belajar. Yang pada akhirnya untuk melihat tajum doang, mudik najum itu ditemeleng gawe sunat. Pada akhirnya selesai bosan itu tajum. Keikhlasan itu akan muncul. Ketimbang kita tidak melakukan apapun gara-gara ingin selalu melakukannya dengan ikhlas, maka takkan pernah kita akan bisa melakukannya. Ikhlas itu berawal dari pemaksaan. Kita harus memaksakan diri kita. Prosesnya memang berat, tapi pada akhirnya Allah pasti akan menjadikan diri kita sebagai mukhlisin insyaallah. Itu yang perlu kita lakukan. Yang pertama, urutan ibadah-ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan statusnya. Contoh seperti yang sampaikan tadi, ba'diyah isya jangan sampai terlupakan. Yang kedua, Ramadan ini merupakan syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quranul Karim, di mana Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah menghitung pada zaman belum dikenal seperti zaman kita, zaman digital hari ini. Imam Syafi'i telah menghitung jumlah huruf dari Al-Quran yang 30 juz itu dengan total jumlah hurufnya 1.072.000. Sekali lagi yang sampaikan, jumlah huruf syiar oleh Al-Quran berdasarkan hitungan Imam Asy-Syafi'i 1.072.000 luwekna huruf Quran ini. Ide pirkali sampun ke dihitung luwek hurufna Quran. Ya tua Bapak. Paling yang tahjusna doang apalangna. Ke dipirkali yang poto tamat nih.
Ini ikhwan rahimakumullah, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka kita benar-benar harus benar-benar menjadikan Ramadan ini bulan tempat kita mengkaji Al-Quran. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Maliki adalah salah satu ulama besar yang tak pernah dalam hidupnya bisa lepas dari ilmu hadis. Sangat lekat dirinya itu dengan kaitannya dengan ilmu-ilmu hadis. Itu Imam Maliki. Akan tetapi kalau sudah mulai memasuki bulan Ramadan, kajian ilmu hadisnya ditutup total oleh Imam Maliki. Beliau Ramadan fokus beliau untuk mengkaji Al-Quranul Karim. Benar-benar Al-Quran ini menjadi kajian utama. Begitu juga para salafus saleh yang lainnya benar-benar menjadikan Ramadan ini menjadikan kehidupannya total untuk ukhrawinya. Berbeda dengan sebagian kita pada hari ini. Semakin berakhir Ramadan, semakin memasuki menjelang 10 hari terakhir, semakin yang diramaikan adalah bazar-bazar malam di pasar-pasar. Ini adalah menandakan bahwa kita sudah mulai salah fokus. Melihat kita menjadi orang yang akan gelar muttaqin, tapi kita udah salah fokus. Kita lebih mengutamakan duniawiyah kita. Para salafus saleh giat bekerjanya itu mencari pencaharian duniawinya itu pada mulai dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Giat mereka bekerja dengan tujuan Ramadan totalitas, tidak mengerjakan hal-hal yang berbau duniawiyah. Bukan berarti tidak boleh kita mengerjakan duniawi pada bulan Ramadan. Akan tetapi kerjakanlah pada Ramadan yang sifatnya darurat. Jadi hal-hal yang darurah itu baru kita kerjakan. Namun mesti luwe biaya untuk kehidupan kita selama Ramadan, buat apa kita melakukan tugas duniawi berdagang? Walaupun misalkan kesempatan terlalu besar untuk mendapatkan pencaharian duniawi, tapi disinilah kita benar-benar ujian keimanan kita. Allah akan benar-benar menguji kita. Semakin besar manfaat yang kita dapatkan, semakin besar pula ujian yang harus kita hadapi. Untuk mendapatkan gelar Al-Muttaqin ini, kita harus benar-benar melewati banyak tingkatan rintangan-rintangan yang semakin menjelang akhir Ramadan semakin berat rintangannya. Itu benar-benar harus kita lewati. Wallahu ta'ala a'lam. Mumpai hukumna salat sunat rawat dibaca berdasarkan ulama mazhab Syafi'i atau baru makasih Pak Ustaz. Ini kan berkaitan dengan puasa. Jadi silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelum tiang jawab pertanyaan niki, sekedar mengingatkan untuk kita pada seleput terkait dengan aturan dengan ngaji. Ini akhlak ngaji. Sebelumnya ini sangat penting adab. Jadi tiang ingatkan le itu pada selepu mun cenakan dengan ngaji marak niki haram hukumna untuk bejulu nyelamanin muallim. Jadi justru Anda berdosa, haram hukumnya. Jadi ini yang perlu diingat. Kumbekna karena ini mengganggu. Terlebih lagi malah karena di depan kita ada kamera, pelunggudan nungken dengan si cenakan lebih mantu. Jadi di sini langsung saja mau datang langsung tokol. Ini mengganggu konsentrasi, apalagi salaman, bahkan termasuk cenakan dan ngaji apa dengan ucapan salam assalamualaikum ke beliau orang kada itu bukan dapat pahala, tapi itu justru dilarang. Karena ketika dengan sudah dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan berjamaah ada hal-hal yang sangat penting sedang dibicarakan, jangan kita mengganggu dengan gerakan maupun dengan ucapan. Jadi yang ingatkan kepada kita semua, mun datang cenakan tengaji tokol lah. Justru namun de bejulu selaman ide minang diri de dosa. Jadi ki mun teman tahu memang tidak ada masalah. Darat salah dengan dia tahu.
Jadi ada tempat-tempat kita si bagus terselaman ucapan salam ketika dalam kondisi ngaji ini yang datang cukup datang langsung duduk dan tak perlu untuk mengucapkan salam dengan ucapan yang besar. Baik, selanjutnya terkait dengan sholat tarawih, ikhwan rahimakumullah. Sholat tarawih ini yang disebut dengan qiyamu Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah ia pernah lakukan. Terkait dengan qiyamu Ramadan atau tarawih, tarawih memang bermakna istirahat, raha. Artinya sholat yang harusnya dikerjakan memang secara nyantai, secara enjoy, dengan jumlah rakaat yang variatif. Ada yang mengerjakan 8, ada yang mengerjakan 20, dan kita mengikuti yang 20 rakaat. Mengenai apakah aturannya harus cepat atau lambat, disinilah perlu kita memahami kondisional, ikhwan rahimakumullah. Terkadang pada waktu-waktu tertentu cepat itu menjadi haram, lambat itu sangat memang dianjurkan dalam kondisi apapun dalam ibadah sholat, sangat dianjurkan dengan cara yang lambat. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, jika secara psikologis dengan cara lambat mengakibatkan semakin hilang rasa kenyamanan kita dalam sholat, maka justru dengan cara lambat itu justru kurang tepat. Disinilah intinya adalah dalam sholat, bagaimana sholat itu kita merasa nyaman, baik melalui cara kita ataupun dengan tempat kita sholat, itu juga ikut mempengaruhi. Apakah dengan cepat itu dipastikan akan membuat kita nyaman? Tergantung juga. Maka di situ perlunya melihat kondisi urfiyah, asalkan juga yang terpenting paling diperhatikan dalam cepat itu tidak keluar dari aturan-aturan sholat, yakni dalam fi'liyahnya. Kalau sampai menghilangkan tumakninah di dalam sholat, maka sholat itu dipastikan tidak sah. Walaupun sholat sunnah, maka rukun-rukun sholat harus terpenuhi. Di antaranya dalam rukun fi'liyahnya, tumakninahnya harus terpenuhi. Tapi kalau dia cepat tapi tepat, nggak ada masalah. Jadi sholat itu walaupun cepat asalkan tepat, ya nggak ada masalah. Ada yang legundenya tepat, tidak ada masalah. Jadi kalau ada yang legundenya tepat, itu yang bermasalah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ibu baca, ini makmumnya binuktu. Bahkan imamnya bisa saja lupa. Sampai jauh perasaan imam, maka di sini kurang, berarti kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan dengan sistem yang lambat tersebut. Angka lagunya tanah penuh, misalkan Islamic Center bau ya, iya, di sana bisa. Apakah di sini kalau dipaksakan bisa? Bisa. Apapun kebaikan itu kalau berawal dari paksaan, akan tetapi dalam hal merubah sesuatu itu harus step by step. Tidak mungkin merubahnya langsung secara langsung, pemaksaan secara total, perombakan totality itu tidak mungkin, dan itu kurang baik dengan sistem seperti itu. Bahkan Allah sendiri cara merubah tradisi masyarakat di zaman Rasulullah melalui baginda Nabi, merubah tradisi minum minuman khamar sendiri tidak langsung mengharamkan. Ada etape-etape yang dilakukan terlebih dahulu, pelan-pelan. Jadi tidak langsung-langsungan. Ini yang perlu kita pahami, ikhwan rahimakumullah. Kemudian dalam sholat itu perlu juga kita lihat kondisi jamaah kita. Ini yang perlu dilakukan oleh imam. Imam itu wajib hukumnya mengerti kondisi makmumnya. Dek nekanggo haram hukumnya imam ini nurut melene.
Bahkan dalam berdoa sendiri menara imam doa yang diri nah dende aminang ya. Kita tidak boleh mengatakan amin. Misalkan yang mimpin doa ketika habis salat berjamaah, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Doa yang diri nah padahal dia sedang jadi imam. Maka itulah imam yang zalim. Jangan pernah aminkan imam yang seperti itu. Itu perintah baginda Rasul. Jadi ini saya kira jawaban saya terkait dengan salat berjamaah tarawih cepat dan lambatnya. Ini yang terpenting adalah tepat. Cepat tidak ada masalah asalkan tepat, lambat pun semakin baik asalkan dia tepat. Wallahu taala a'lam. Namun dinara jetias nyadong seti bapak. Kata-kata iman niki apakah itu khusus untuk kepada keimanan kita atau misalnya yang kan makna iman ini kan percaya bapak nggih atau sadu. Jadi yang beriman li ya, yang artinya yang percaya li ya kira-kira bukan yang muni ngono. Nah, baik. Niki si pertama, si kedua bapak jadi bareh mun debau oke. Jadi ada keselapus salat ba'dah niki teko matang ya. Nah, kan jadi selalu itu salat ba'dah niki untuk mencapai gelar muttaqin niki kira-kira ngumpe niki bahu gede niki. Terima kasih Maisyarul ikhwan rahimakumullah peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam dimanapun berada. Terkait dengan kata-kata iman sudah sangat jelas. Secara istilah yang disebut dengan iman itu ialah membenarkan dengan hati pada semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena di sini sudah jelas arahnya, apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu yang kita benarkan. Itulah yang disebut dengan iman. Sehingga kata-kata iman itu jangan kita pakai juga pada pernyataan-pernyataan yang lain. Beriman aku lidah. Walaupun secara lugawi, secara bahasa iman ini artinya kan sedu, yakin, tapi peruntukannya kurang pas. Ini akan membuat makna yang rancu. Sehingga jangan sampai kita memakai istilah itu hanya dari sisi bahasa saja. Pada marak sembahyang ini banyak yang rancu sehingga menyebabkan banyak orang yang tidak lagi mengerjakan sholat. Ada beberapa orang, bukan banyak, gara-gara dia fokus kepada pengertian secara lugawinya. As-salatu bimakna az-zikri wad du'a. Sembahyang ini secara bahasa artinya adalah berdoa atau bisa berarti zikir, ingat. Sehingga arah model dengan kandi deman sembahyang, bukan ini aku tokol-tokol sembahyang, leka-leka sembahyang, bahkan nai-nai sembahyang. Kenapa? Apakah mereka itu salah? Benar secara lugawi, secara ilmu logat marak bahasan dengan atau secara bahasa benar, tapi istilah syariat tidak membenarkan, salah karena mereka hanya ilmu raos ya ke dunia. Termasuk seperti yang ditanyakan tadi, kalau kita hanya memakai ilmu lughah, ilmu raos, ya dengan bertemu dengan siapapun terseduh selesai beriman aku ide boleh secara ilmu raos, ilmu logat, tapi itu akan menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam kehidupan kita, sehingga tidak boleh ilmu bahasa ini dipakai dalam segala hal, termasuk dalam hal puasa. Pengertian puasa secara lugawi al-imsaku anisyai, menahan diri dari segala sesuatu. Puasa rana wakum nyapa ide, wakum beleng raus bang ide Paji Hazmi, puasa harana. Nahan diri lekan apa pun juga puasa rana secara logat. Sehingga tidak boleh kita memakai logat ini dalam segala hal-hal yang sifatnya syar'iyah. Itu akan membuat kerancuan dalam beragama. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian si kedua terkait dengan salat sunnah ba'diyah isya.
Kalau ingin menghidupkan benar-benar agar semua menjalankan ba'diyah isya itu tidak perlu dengan membuat iqamah atau mensyiarkan, tidak perlu. Cukup dengan terus saling mengingatkan. Karena nantinya kalau kita membuat ajakan-ajakan misalkan walaupun hanya sekedar ajakan yang sifatnya pada dasarnya tidak bermasalah, misalkan as-salatul ba'diyah ya ma'asyiral mu'minin, bisa saja, akan tetapi jadi fitnah. Bahkan bisa saja nanti ini akan pada akhirnya tradisi baru yang pada akhirnya inilah yang disebut jadi bid'ah. Jadi biarkan temelen diajak dengan kepada bersama sejamak pada uras batur ba'diyah. Cukup seperti itulah model kamatnya. Lagu dedek kadu pengeras suara. Dengar saya langsung makin kan. Ya, lepas pasti mendengarkan jamaah similu tarawih dan selepuna hadir dan juga sulit balik endah arah si kebetulan dia balik lebale. Jadi saya kira tidak semua mendengar apa yang kita sampaikan sore ini. Kemudian sebagai tambahan mohon izin moderator karena makin lai temulai nyalin ayat dan kebetulan tiang masih punya jadwal ledriki, tiang perlu menyampaikan terkait mengenai kunut karena bareh mulai terkunut jadi atenda ne pada bingung. Jadi kunut si tekadu bareh mulai bareh kelam tiang kedua kelam tiang ledriki jadi imam taraweh. Jadi kunut agak panjang sekedi niki untuk pelungguh maklumi. Kenapa harus dipanjangkan? Disebabkan karena ini momen Ramadan, artinya seleke luwek teendang seleke demen Allah Ta'ala. Dan intinya doa-doa yang kita panjangkan nanti itu adalah tentang kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Yang kedua, tidak jadi fitnah, tidak jadi kebingungan oleh jamaah. Dan doa kunut yang akan kita pakai bareh, kita tidak memakai doa tolak balak. Jadi ndek nara balakang imeh. Niki ate perlu fahami. Dia tolak balak imeh. Kenapa ndek tolakkan balak imeh? Karena dia tolak ngadu doa tolak balak. Jadi kenapa balakang imeh dengan karena doa tolak balak yang sedang dia baca. Doa tolak balak itu apabila dibaca di dalam solat atau di luar solat dianjurkan disunnahkan membalikkan telapak tangan. Tapi yang pasti doa tolak balak bukan doa wajib dalam kunut. Ini tidak pada tahu dari Rasulullah tidak ada doa tolak balak ini jadi doa kunut nih. Sehingga doa-doa kunut ini Allahumma hdini fiman hadait dibuka oleh kitab-kitab perkunan pupa dinara Allahumma kshif anni dinara. Karena itu doa lain yang ulama yang menambahkan. Jadi dari Rasulullah tidak ada tolak balak yang secara khusus di kunut. Memang doa tolak balak itu dari Rasulullah, akan tetapi ini dianjurkan dibaca dalam kondisi-kondisi yang tertentu, dan apabila doa itu dibaca disunnahkan membalikkan telapak tangan. Dan doa tolak balak ini sering dipakai oleh Rasulullah pada salat istisqa. Wallahu taala a'lam. Ya, kita masih punya waktu Bapak Ustaz sekitar 15 menit. Kita berikan kesempatan untuk jamaah kita kembali ke pertanyaan. Silakan. Dari wanita dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pada kajian pada hari ini membahas mengenai masalah imam. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa beriman itu ada 6 perkara. Salah satunya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sini sering kita mendengar ucapan malu setengah daripada iman, kebersihan setengah daripada iman. Apakah kedua kalimat atau ucapan tersebut berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6 perkara ini? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngirim Bapak tidak an-nazabatul iman Allah
iman niki pekerjaan niki. Baik, terima kasih. Rukun iman niki tadi disebutkan 6, itu yang secara mufassal atau terperinci. Kalau yang mujmal atau yang global itu hanya 2, yaitu amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala wa amantu bir rasul wa bima qala rasul. Ada 2 rukun iman secara mujmal dan secara mufassal ada 6. Kemudian cabang-cabang iman itu yang banyak, sampai 17 cabang iman. Salah satu cabang iman apa yang pelungguh sampaikan tadi, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Cabang, bukan rukun. Jadi rukun iman ini yang 6 yang pelungguh sebutkan tadi, tapi cabangnya salah satunya adalah apa yang pelungguh sebutkan. Apa maksudnya cabang? Ini ketika kita timbul rasa malu kita untuk melakukan maksiat, malu kepada Allah, berarti ini kita melakukan sebagian keimanan sudah muncul dari diri kita. Karena kita yakin kepada Allah, ya ampun dia tersemel gawe maksiat, timak dalam kondisi sepi. Kemudian malu kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, karena memang kita malu karena kita sudah beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul, maka kita malu diketahui oleh Rasulullah kita sebagai umatnya melakukan hal yang tidak beliau sukai. Kita beriman kepada malaikat, kita malu untuk melakukan kemaksiatan karena tetap kita didampingi oleh malaikat Raqib dan Atid. Kenapa kita malu? Karena itu beriman. Ini sehingga inilah yang disebut dengan cabang-cabang keimanan. Lalu terkait dengan yang kedua apa tadi? An-nazafatu minal iman, ini perlu yang tegaskan itu bukan hadis. Jadi hati-hati, an-nazafatu minal iman itu bukan hadis, itu makna hadis. Jadi hadisnya berbunyi at-tahuru syatrul iman. Kemudian dimaknai an-nazafatu minal iman. Jadi yang hadisnya berbunyi at-tahuru syatrul iman, yang diartikan ya karena dengan ulama-ulama Arab, jadi bahasa Arab artinya bahasa Arab malak. Jadi makna hadisnya adalah an-nazafatu minal iman. Sekali lagi, an-nazafatu minal iman itu bukan hadis, tapi makna hadis. Ya sama penjelasannya seperti tadi, karena innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mensukai at-tahuru, kesucian. Allah zat yang maha suci, menyukai kesucian, dan kesucian itu ada pada kebersihan. Maka dia semal lengi-lengi sini berpenampilan, apalagi ngena sembahyang, ampun negadu kelembi kereng sini wah bepopok minggu-mingguan. Dek neman mandi raus, maka mandi bersabun endek. Ia kan menghadap Allah, maka jelas di sini keimanannya yang dipertanyakan. Ketika dia at-tahuru syatrul iman, atau kita pakai mana hadis kebersihan sebagian dari iman, karena dia yakini dirinya akan menghadap kepada Allah, maka dia akan memakai pakaiannya yang terbaik dalam menghadap Allah. Ya ampun, namun model dengan laik, dengan alim dalam beribadah itu dek ngadu kelembina togel sai, apalagi kelas-kelas tuan guru si kelembina luwe ganti-gantian kedua kelembi. Kenapa? Agar semua pakaiannya itu bisa dibawa menghadap kepada Allah dan memperbanyak saksi dirinya di dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan kalau bisa dianjurkan neluwe kedua kelembi untuk sembahyang. Arak kelembi paling dalam, kelembi apa rana singlet, le luarnya ngadu dopok malak, ngadu kelembi takwa malak, ngadu rompi, di atas rompi malak ngadu jas, kereng ngadu malak di masalah dalam ronjok telu. Kan luwe nyaksi itu ibadah. Wah ngene angkun karpet le masjid jauh malak sujadah, di atas sujadah kelat sorban.
Ini kalau bisa. Lagu paling bagus nih dengan yang angkun te papa sembahyang lek balik. Namun lek masjid sang naran te nanti akan muncul hal-hal yang kita tidak inginkan, fitnah yang akan muncul. Dan itu yang perlu saya ingatkan, kebersihan, keharum-haruman itu disunnahkan dalam beribadah, karena itu yang disukai oleh para malaikatnya Allah, karena itu sehingga itu disebut bagian dari malu, dan juga kebersihan itu bagian dari iman. Sehingga tradisi para salafus saleh ketika melakukan zikrullah ataupun berkumpul berjamaah selalu berharum-haruman. Lagu arrange dengan laik sulit mete harum-haruman menarak sikir mate tetap memakai harum-haruman, namun laik nutung menyan. Cuma karena dia narak menyan Arab sulit dicari, apa menyan apa isi arak kayu gaharu dan lain sebagainya, bahkan mendek narak menyan terus tutungnya. Apa tujuannya? Untuk menghilangkan aroma-aroma busuk di tempat kita zikir. Karena itu juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada, maka pakailah yang benar-benar harum, atau yang biasa dipakai oleh para sahabat adalah yang disebut dengan bukhur. Yang pun namun perhatian para habaib, para salafus saleh, namun boleh berjamaah kumpul pasti arak pendet-pendet sugul. Itu bukhur. Itu sunnah Rasul. Tujuannya untuk mengharumkan kondisi tempat ia berzikir atau yang demen melekat. Dan itu yang perlu kita hidupkan, hal-hal seperti itu. Ne pirkelit yang hadir zikir mate darak be aroma harum-haruman. Daka ngono melihat penghidupan cara dengan toa ngono ya kenaran torlok. Hidupan cara dengan toa lu dia tahu kenan dengan. Harumkan tempat kita zikir itu. Ne si belo-belo umurnya si Jawa tekesnya saya yakin semua daitna angkun dengan toa pasti pada nutung menyan dengan toa lain ketika zikir, pelayaran dan lain sebagainya. Karena sedang menjalankan sunnah Rasul. Wallahu taala a'lam. Pak Ustaz, apakah kita sepakat waktu 5 menit ini untuk satu penanya sebagai penutup? Yang serahkan sepenuhnya kepada moderator. Demi kepuasan dari para jamaah kita berikan untuk bertanya. Silakan. Apa saja beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Ini yang ada masalah sholat berjamaah. Iya, sholat berjamaah. Sahkan sholat kita berjamaah. Kalau imam itu belum paham belum imam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sah kesembahyang tinggi bapak lamun mantau rukun iman. Masyaallah ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam yang hadir dan pemirsa dimanapun berada, terkait dengan imam, syarat untuk menjadi imam ini sangat ketat. Perlu penyeleksian imam. Beda bareng makmum, dek narak syarat menjadi makmum neblok kena alim kanggo jadi makmum. Namun imam itu perlu ada seleksi. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi baru boleh menjadi imam. Memang disebutkan dalam para syarat jadi imam diantaranya adalah fasihul lisan, fasih dalam menyebutkan huruf-hurufnya. Dia bukan hanya mengerti makhrajnya, sudah lulus tahsinul Qur'annya. Kemudian lulus tahsin jenengan Pak Jazmi, dia man bu jadi imam. Bau. Yang perlu masih mumpung ada kesempatan ikuti program tahsinul Quran setiap ba'da salat zuhur di masjid kita ini. Dia justru dengan alasan bait pahala si lain, ibadah si lain, alasan tinduk jerak yang mengikuti tahsin. Itu alasan salah itu.
Itu yang pertama. Kemudian tidak cukup hanya sekedar dia ini benar-benar sudah fasihul lisan, akan tetapi harus benar-benar orang yang mengerti, yang alim. Alim di sini memang tidak perlu alim dalam segala hal, tapi ilmu-ilmu yang fondasi, ilmu-ilmu yang dasar. Dasar-dasar agama itu adalah, fondasi agama itu adalah iman. Dia harus benar-benar orang yang paling beriman di antara kita. Dialah yang paling berhak menjadi imam. Walaupun na'afal Quran, lagu dek neman bertetu-tetu keyakinan netipa Allah, maka tidak perlu, tidak boleh dia dijadikan sebagai imam. Jangan hanya sebatas fasihul lisannya saja. Kalau hanya sekedar kita mengandalkan hafal Qur'annya, iblis hendak hafal Qur'an. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, ikhwan rahimakumullah. Benar-benar keimanannya kepada Allah kita akui, diakui oleh jamaah. Kemudian dari segi keilmuan fikhiyahnya, khususnya keilmuan terkait dengan solat itu sendiri. Karena solat yang dikerjakan, maka hal-hal yang terkait dengan solat, solat di sini rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, bagian-bagian sunnahnya, hal-hal yang membatalkan solat. Kemudian yang dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, rukun-rukun ini yang terkait dengan sifat-sifat 20 si ya. Neka namun tekatuan sifat 20 si temelek sembahyang pira ya. Ampo dek nedait karena dia doang ngaji, maka ndak mana jadi imam. Dek nesah ke solatnya. Jadi itu yang sangat berat imam ini. Lagu tiang yakin namun lek Masjid Jami Darussalam jenana, kecuali tiang si memang ilmu tiang masih kurang. Kalau yang lain, apalagi yang imam-imam tetapnya, imam kabir maupun imam sogirnya, badal doang mara yang di sebelah tiang niki, beliau karena imam selalu imam badal, luar biasa keilmuannya dibandingkan tiang. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kalau kita ragu tentang pengetahuannya tentang sholat itu sendiri sang imam, maka kita harus mufaraqah. Namun tetap jadi makmum lagu dalam keraguan tentang keimanan orang yang jadi imam kita, maka sholat yang kita lakukan tidak sah. Wajib kita sholat kembali. Wallahu ta'ala a'lam.